Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini di majlis yang insyaallah diberkahi Allah Azza wa Jalla, kita bisa bermajlis ta'lim kembali. Dan pembahasan pada sore hari ini kembali kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram karya besar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih memasuki Kitabut Taharah dalam bab wudu pada urutan hadis ke-31. Tapi perhatikan bukunya. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa an Aliyin radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi bi isnadin sahihin bal qala Tirmidzi innahu asahhu syai'in fil bab. Dari Ali radhiyallahu an, ma'ruf Ali adalah manusia yang paling beruntung. Tidak ada yang lebih mulia daripada Ali radhiyallahu an. Istri beliau adalah satu dari 4 wanita terbaik dunia, Fatimah radhiyallahu anha. Dan kedua putra beliau, Hasan dan Husain, adalah pemimpin para pemuda di sorga. Nabi mengatakan, innahuma sayyida syababi ahlil jannah. Keduanya adalah pemimpin para pemuda di sorga. Dan mertua beliau sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mertuanya pemimpin para nabi, istrinya satu dari 4 wanita terbaik dunia, anaknya pemimpin para pemuda di sorga. Siapa yang tidak lebih mulia daripada Ali? Dan Ali sendiri adalah khalifatul Islam, termasuk deretan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Sehingga kedudukan Ali sangat besar sekali. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, walaupun Ali radhiyallahu an kedudukan yang sangat besar, sampai ada sebagian orang yang ghulu terhadap Ali, memuji dengan kata-kata karramallahu wajha, karena Ali itu tidak pernah melakukan kesyirikan sedari kecil. Jadi sejak kecil Ali itu dititipkan oleh ayahandanya Abu Talib, karena kondisinya miskin, tidak mampu. Walaupun dia orang terpandang tidak mesti kaya. Abu Talib walaupun orang terpandang tapi kan tidak mesti kaya. Karena kefakirannya inilah kemudian dia menitipkan anaknya Ali bin Abi Talib diasuh di lingkungan keluarga Nabi. Makanya Ali itu di antara dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Ali radhiyallahu an anak yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Kalau wanita maka Khadijah. Kalau orang dewasa terjadi khilaf antara Abu Bakar dan juga seorang yang bernama Waraqah bin Naufal, salah seorang kerabat Khadijah, seorang pastor ya Nasrani yang menggambarkan bahwa Nabi SAW memang
ada ciri-ciri akan menjadi nabi dan rasul, sampai dia mengatakan, seandainya kamu diusir oleh kaummu dan aku masih hidup, maka akulah yang akan membelamu, kata Waraqah bin Naufal. Seolah-olah dia beriman ketika itu. Maka terjadi silang pendapat di antara kalangan pemuda dewasa, apakah Abu Bakar Siddiq orang yang pertama kali beriman ataukah Waraqah bin Naufal. Tetapi kemudian ada yang menengahi dengan mengatakan, adapun di zaman belum tersebarnya Islam, maka Waraqah adalah orang yang pertama di kalangan orang dewasa yang masuk Islam. Adapun setelah tersebarnya Islam, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan itu yang ma'ruf dari kalangan dewasa, yang pertama kali masuk Islam sebelum yang lainnya. Bahkan di tangan Abu Bakar banyak orang yang masuk Islam. Salah satunya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan sebagian dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu Islam di tangan Abu Bakar. Lah Ali radhiyallahu an memang dari kecil sudah di lingkungan nubuwah. Dia tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Memang di bawah didikan Nabi. Di bawah didikan Nabi. Makanya Nabi tahu sifat Ali. Wajar kalau kemudian Ali sendiri diangkat menjadi salah satu menantunya, menikahi salah satu putrinya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukan Ali itu luar biasa. Walaupun demikian kita tidak boleh ghulu, tidak boleh berlebihan terhadap Ali radhiyallahu an sebagaimana berlebihannya orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, yang sampai naudzubillah ada sebagian mereka yang ghulu kepada Ali sampai mendudukkan Ali di atas ketuhanan, memiliki uluhiyah, naudzubillah. Sampai kedudukan, bahkan kedudukan Ali sama dengan Nabi, ucapannya maksum. Karena hadis menurut orang Syiah itu adalah setiap ucapan imam. Karena bagi mereka imam mereka itu maksum, semaksum Nabi, sehingga ucapannya sama dengan wahyu. Ini terus keyakinan seperti ini, ikhwan, karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Maka cukuplah kita dudukan Ali itu sebagaimana yang telah didudukan dalam Islam. Siapa Ali radhiyallahu anhu? Dan kita sangat mencintai Ali karena Ali salah satu dari Ahlul Bait, keluarga Nabi. Makanya kita senantiasa membaca dalam tasyahud kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sebut keluarga Muhammad dalam setiap tasyahud kita. Tidak benar tuduhan Syiah kepada kita bahwa kita tidak mencintai ahli bait. Kata siapa? Setiap sholat kita menyebut-nyebut Ahlul Bait. Kecintaan kita kepada Ahlul Bait tidak sebagaimana orang Syiah mencintai Ahlul Bait. Kita mendudukan sebagaimana porsinya yang didudukan syariat terhadap keluarga Nabi, salah satunya Ali radhiyallahu anhu. Dan dari Ali inilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Karena seluruh putri-putri Nabi tidak memberikan keturunan, semuanya meninggal. Apakah dia Zainab? Apakah dia Ummu Kulthum? Tidak memberikan keturunan bagi Nabi SAW yang langgeng maksudnya. Karena anak-anak mereka meninggal. Kecuali keturunan siapa? Fatimah. Kecuali keturunan Fatimah inilah yang kemudian putra-putrinya sampai hari ini yang disebut dengan Ahlul Bait. Yang konon katanya disebut Habib atau Habaib katanya. Ya kalau itu betul tidak ada masalah, kita hormati mereka. Tapi kalau ngaku-ngaku saja, ngaku-ngaku atau apalagi beli Habib di Yaman sana, sekian real, Anda sudah jadi Habib, sudah tercatat rantingnya sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan pengakuan saja, kalau tanpa bukti sama dengan dongeng jadinya. Taib, Ali radhiyallahu an dalam sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya satu kali. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Bahkan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang paling sahih dalam bab khusus mengusap kepala. Taib, di antara faedah fikihnya dari hadis Ali radhiyallahu an ini tentang masalah yang pertama, tikraru massi ra'si. Boleh enggak kita mengulang-ulang mengusap kepala?
Karena dari riwayat Ali cuma 1 kali. Tapi kita bisa melihat di masyarakat itu ada yang sampai 3 kali kan mengusap kepala itu. Maka jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan anna ra'si yumsahu marratan wahidatan. Adapun kepala maka diusap cukup 1 kali. Dan mereka berdalil dengan hadis Ali yang kita baca ini. Akan tetapi Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa disunnahkan tiqrar, istihbabut tiqrari mashihi thalathan. Jadi sunnah hukumnya mengulang sampai 3 kali ketika mengusap kepala, kata Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat. Alasannya umum. Nabi SAW bersabda, dijelaskan dalam perbuatannya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a thalathan. Adalah Nabi SAW apabila berwudu, beliau menggunakan bilangan 3 kali 3 kali. Sehingga dari hadis yang umum ini, Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat mengatakan disunnahkan mengusap kepala itu 3 kali. Akan tapi pendapat yang kuat berdasarkan hadis yang kita baca adalah 1 kali. Dan hadis ini mengkhususkan yang umum. Hadis ini mengkhususkan yang umum. Yang 3 kali 3 kali itu selain mengusap kepala gitu maksudnya. Karena mengusap kepala ada riwayatnya sendiri. Maka hadis ini mengkhususkan yang umum gitu. Yang 3 kali 3 kali itu umum. Tapi yang 1 kali dikhusus. Namanya takhsisul am. Mengkhususkan yang umum. Dan ini pendapat jumhur yang kuat. Dan yang memperkuat pendapat ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan juga para ulama yang lainnya. Taib. Hadis selanjutnya, hadis ke-32. Wa an Abdullah ibn Zaidin ibni Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar, muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin lahumā bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu anhuma, ketika menjelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, fa aqbala biyadaihi wa adbar. Fa aqbal biyadaihi maksudnya mengusap ke depan, wa adbar kemudian ke belakang. Dan dalam lafaz keduanya juga maksudnya lafaz yang sama juga riwayatnya. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau memulai dari depan kepala. Hatta dhahaba bihima ila qafah, kemudian berjalan sampai ke tengkuk. Thumma raddahuma, kemudian dari tengkuk dibalikkan lagi ilal makani, ke tempat alladhi bada'a minhu, dari ia memulai. Memulai dari sini, kemudian ke belakang, tengkuk, balik lagi ke tempat memulai gitu maksudnya. Ini riwayat Abdullah ibn Zaid. Maka dalam hadis ini tidak banyak keterangan, akan tetapi faedahnya adalah dalam hadis ini secara jelas menjelaskan tentang bagaimana cara mengusap gitu loh. Hadis ini secara jelas dan terang-terangan menjelaskan tentang bagaimana cara mengusap. Terutama riwayat yang kedua sangat jelas sekali. Ya, di mana dimulai daripada kening,
kemudian berjalan ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke keningnya. Itu jelas sekali, tidak ada penafsiran lagi. Ya, riwayatnya sangat jelas, apalagi mau diterangkan. Sudah sangat jelas, itulah kaifiyahnya, itulah cara yang diajarkan Nabi kepada kita. Jadi kalau seandainya ada orang yang berwudu tidak seperti wudunya yang digambarkan Abdullah bin Zaid ibn al-Asim, ya, maka kita katakan bahwa dia menyelisih wudunya Nabi. Karena di sini sahabat ini menceritakan tentang wudunya Nabi. Beginilah caranya. Adapun belakangan kemudian terjadi khilaf antara separuh, setengah, keseluruhan. Itu kan dari pemahaman ayat Al-Quran, di mana ketika Allah mengatakan wamsahu biru'usikum, usaplah dengan kepala-kepala kalian. Ba di sini ada yang mengatakan sebagian, ada yang mengatakan secara keseluruhan. Artinya tidak ada contoh dari Nabi atau sahabat bagi yang berpendapat separuh kepala. Nggak ada contohnya. Cuman mereka memahami ayat bahwa ba dalam biru usim itu ada yang mengartikan tab'id sebagian. Akan tapi contoh sorohatan yang jelas dari Nabi atau sahabatnya ya hadis ini. Berarti hadis ini sebenarnya menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ba dalam biru usihim itu adalah ba yang sifatnya isti'ab, keseluruhan, bukan litab'id sebagian. Mana dalilnya? Ini dalilnya menjelaskan ayat itu. Dan tidak ada tafsir yang lebih agung daripada tafsirul Quran bi sunnah. Mentafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Tidak ada tafsir yang lebih agung daripada tafsir ini. Sementara orang-orang yang berpendapat sebagian, kita tidak mengingkari ada ulama yang mengatakan seperti ini. Tapi kalau kita mengacu kepada gambaran para sahabat yang mencontohkan wudu Nabi, kita belum mendapati mereka mengusap sebagian gitu maksudnya. Makanya pendapat yang kuat, pendapat yang secara keseluruhan, karena jelas ada contohnya. Ini riwayatnya dari Abdullah bin Zaid ibnu Asim, dan riwayat ini subhanallah terdapat dalam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Baik, kemudian hadis selanjutnya. Hadis ke-33. Wa an Abdullah ibn Amrin. Abdullah ibn Amrin, bukan Abdullah ibn Umar ya. Abdullah ibn Amrin radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu, masih dalam sifat wudu. Summa masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Taib. Dari Abdullah bin Amr, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, ketika bercerita tentang sifat wudu Nabi, kemudian Nabi SAW mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi, dan ia masukkan telunjuknya, isba', jari jemarinya, as-sabbahatain, maksudnya ini telunjuk, isba'aihi sabbahatain, memasukkan kedua telunjuknya, fi udhunaihi, kedua lubang telinganya, wa masaha bihima, kemudian beliau mengusap dengan ibhamaihi, dengan kedua jempolnya ini, zahira udhunaihi, zahir daripada daun kedua telinganya. Jadi ini dimasukkan, ini taruh sini, nah gini, diputar, nah gini maksudnya. Jadi ini sabbahatain masuk, kemudian ibhamnya diletakkan di zahir udhun di sini. Jadi gini, begini, nah gini, jangan gini ya,
Ada gini-gini nyebutin anting. Jadi ini riwayat Abdullah ibni Amrin juga dengan jelas menjelaskan tentang kaifiyah cara mencuci kedua telinga. Taib. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang kita bisa petik tentang kedua telinga. Apakah kedua telinga dalam berwudu itu bagian dari kepala, ataukah dia terpisah dari kepala? Maknanya, kalau dia bagian dari kepala, berarti mengusap telinga sama dengan mengusap kepala. Setelah kepala baru telinga, tanpa memisahkan. Tapi kalau telinga bukan bagian dari kepala, berarti dia mengambil air baru untuk mengusap kepala dan mengusap telinga. Sendiri-sendiri pengambilan airnya. Lah terjadi silang pendapat tentang hal ini, ikhwan, tentang apakah telinga ini bagian dari kepala ataukah telinga ini pisah dari kepala. Pendapat yang pertama, kalau mengacu kepada zahir hadis ini yang kita baca, maka kedua telinga itu bagian daripada kepala. Karena perhatikan, Nabi SAW mengusap kepalanya dan memasukkan setelah itu telunjuknya ke dalam lubang telinga dan jempolnya di daun telinga, menunjukkan tidak ada pemisah di sini. Setelah kepala langsung kuping, itu maksudnya. Secara zahir hadis bahwa kedua telinga itu bagian daripada kepala. Apalagi dikuatkan dengan sebuah riwayat yang marfu sampai kepada Nabi SAW, al-udhunani minar ra'si, kedua telinga itu bagian dari kepala. Riwayat yang seperti ini. Walaupun hadis ini ada yang perselisihkan tentang sahih dan dhaifnya, tapi yang jelas bahwa pendapat yang pertama, kedua telinga bagian daripada kepala, sehingga mengusapnya tidak dipisah lah, jadi satu paket dengan kepala. Kemudian pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa telinga itu anggota wudu yang terpisah. Laisa minar ra'si, keduanya bukan bagian dari kepala, wala minal wajhi, dan juga bukan bagian dari wajah. Artinya dia tersendiri. Cuci kepala, usap kepala sendiri, usap telinga sendiri, gitu maksudnya. Dan itu madhab Syafi'i. Wallahu a'lam ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka pendapat yang kuatlah pendapat yang pertama, bahwa telinga adalah bagian kepala, dan ini pendapat mayoritas jumhur yang mengatakan kedua telinga bagian dari kepala itu adalah pendapat jumhurul ulama berdasarkan hadis yang kita baca ini. Dan juga di sana ada hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW mengusap kepala dan kedua telinganya, menunjukkan bahwa kedua telinga diusap berbarengan dengan kepala dan dia bagian daripada kepala. Apa hukum mengusap kedua telinga sekarang? Hukumnya apa? Bagaimana kalau orang berwudu, telinganya nggak diusap, nggak dicuci? Sah nggak wudunya? Maka jumhur ahli ilmi mengatakan sunnah hukumnya mengusap kedua telinga. Kenapa? Karena bukan perintah, tapi perbuatan Nabi. Itu harus bedakan. Kalau Nabi memerintahkan berarti wajib, tapi kalau Nabi hanya melakukan berarti sunnah. Perbuatan Nabi itu menunjukkan sunnah, tapi perintah Nabi menunjukkan wajib. Ibarat antum memerintahkan nyapu, sapu kamu, berarti perintah itu nyuruh. Tapi kalau antum ngasih contoh nyapu, biar dia ngikutin, kan belum tentu juga mau. Antum mau ngajari anak antum bersih-bersih rumah, antum sapu-sapu, biar ditengokin dia gitu kan.
Kalau anaknya cerdas, ngikut dia. Kalau anaknya idiot kan repot. Biarin aja orang tuanya yang kerja. Artinya kan beda perintah. Kalau orang tuanya, "Siapa kamu?" Anak gelagapan kan itu. Artinya perintah dengan perbuatan itu beda. Kalau Nabi melakukan perbuatan berarti supaya ditiru. Tetapi kalau perintah supaya digugu gitu maksudnya. Ya, makanya kata para ulama, perintah itu menghasilkan kata wajib, tapi kalau perbuatan menghasilkan kata sunnah. Sebagian jumhurul ulama mengatakan karena Nabi hanya diceritakan ketika wudu perbuatan yang mencuci telinga, maka mayoritas ulama mengatakan mengusap telinga dalam wudu itu hukumnya sunnah saja. Karena dalilnya hanya perbuatan Nabi. Bahkan sebagian ulama mereka menukilkan ijma tentang sunnahnya. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa mencuci telinga itu wajib. Alasannya karena kedua telinga itu bagian daripada kepala. Sebagaimana Allah menyuruh kita untuk mengusap kepala dan telinga bagian dari kepala, berarti masuk juga perintah itu kepada telinga gitu maksudnya. Wallahu a'lam, saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan sunnah. Jumhurul ulama. Baik, sekarang masalah yang berikutnya, apakah mencukupkan mengusap kedua telinga dengan sisa dari air kepala, ataukah lebih baik mengambil air baru untuk mengusap telinga? Mana yang lebih utama? Maka jumhurul ulama yang dihikayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarh Muhadzab jilid yang pertama halaman 413, ila annahu ya'khudhu ma'an jadidan limashil udhuni. Kata jumhur mayoritas ulama mengatakan lebih baik mengambil air baru untuk mengusap telinga. Dan ini adalah pendapat Malik, Syafi'i dan Ahmad. Karena telah sahih dari Ibnu Umar bahwa beliau mengambil air baru ketika mengusap telinga. Akan tetapi pendapat yang lain, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa hendaklah mengusap kedua telinga itu menggunakan sisa air kepala. Sisa air kepala. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, menunjukkan Nabi memberi contoh, Nabi langsung mengusap telinga setelah mengusap kepala tanpa ada keterangan mengambil air baru. Sehingga satu paket antara mengusap kepala dan telinga. Dan inilah pendapat yang kuat wallahu a'lam berdasarkan zahir hadis. Apalagi Imam Ibnul Qayyim keras. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Apa kata beliau? Lam yathbut anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhadha lahuma ma'an jadidan. Sampai dikatakan seperti itu. Kata Imam Ibnul Qayyim, tidak ada satupun riwayat sampai digitukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengambil untuk mengusap kedua telinga menggunakan air baru. Tidak ada riwayatnya. Sementara hadis yang kita baca tadi itu adalah hadis yang jelas tentang kaifiyah, cara mengusap telinga. Itulah yang warid dari Nabi gitu maksudnya. Adapun mengambil air baru tidak ada riwayatnya. Dari mana? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, makanya Imam Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla beliau adalah salah satu yang menguatkan pendapat jumhur. Jadi harus mengambil air baru. Sampai-sampai dikatakan la yujzi mashul udhunaini anir ra'si bil ijma'. Tidak sah
mengusap kedua telinga diambil dari sisa air kepala. Akan tapi ikhwatu fiddin, ucapan Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, penukilan ijma ini ditentang oleh para ulama. Apalagi secara terang-terangan zahir hadis di sini bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambil sisa air kepala digunakan untuk mengusap telinga, dan itu pendapat yang kuat. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini sebelum saya tambah hadisnya, kita buat tanya jawab saja. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu setelah mengusap kepala ke belakang itu langsung ke telinga. Kalau nggak salah Ustaz menyampaikan 2 minggu yang lalu. Iya. Sampai sekarang ini berarti kan kita dari depan kepala ke teguk ke depan lagi, terus pakai air buat jadi masuk gini. Iya. Jadi, Karena belum masuk babnya. oh gitu. Iya. Jadi untuk air telinga pakai sisa air yang dari kepala itu ya. Kita menjelaskan berdasarkan bab, ya kan? Jadi yang riwayat sebenarnya kalau kita mengikuti khilaf para ulama tentang mengusap kepala itu macam-macam. Syafi'i mengatakan separuh kepala dan diambil dari kening. Ini kan diambil dari sini. Abu Hanifah mengatakan sepertiga kepala. Terserah. Sepertiga. Mungkin kepalanya bagi 3 gitu kan. Senang ngambil sepertiganya di mana. Tapi pendapat yang kuat wallahu a'lam, pendapat yang kita kaji hari ini berdasarkan nas zahir daripada hadis secara jelas menjelaskan tentang kaifiyah mengusap. Ya, di awal dari sini, kemudian ke belakang tengkuk, kemudian kembali ke depan, dan gitu. Baru sisa airnya diambil ke telinga, taruh di zahir telinga, baru diusap. Nah, satu kali. Iya. Bagaimana mengusap kepala sampai ke belakang lalu mengembalikan lagi ke depan bagi wanita, Pak? Yang panjang rambutnya, apakah harus semua rambutnya sewaktu dikembalikan ke depan? Ya. Umpamanya ini rambutnya panjang ke sini kan? Bisa begini. Ini tinggal di kual gitu istilahnya kan? Baru kedepankan lagi, baru gini. Apa susahnya? Diikat dulu. Ya kalau begini berantakan kan gitu. Jadi nenek lampir. Jadi maksudnya gini. Jadi kesini ambil, ambil di gini set, ini kan. Nah, kalau sudah tergulung di sini kan mudah ke depan, nggak mungkin amburadul kan. Kedepankan lagi, baru diusap, baru ngambil telinga. Sayang saya rambutnya nggak panjang, jadi bisa sempurna. Sama perempuan dengan laki-laki. Kalau ada perbedaan cara mengusap, Nabi akan menjelaskan. Kalau seandainya ada perbedaan cara mengusap kepala bagi laki-laki dan wanita, beda gitu, pasti Nabi menjelaskan. La yajuzu ta'khir al-bayan fi waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan sebuah keterangan sementara kita berhajat kepada keterangan itu. Tidak mungkin Nabi mengakhirkan sebuah penjelasan di waktu yang kita membutuhkannya. Apalagi Nabi sudah meninggal. Seandainya memang ada perbedaan, Nabi akan menjelaskan lewat istri-istrinya, atau diajarkan kepada sahabiah-sahabiah di zaman Nabi, atau sahabiah bertanya dan Rasul menjawab. Tapi tidak ada satupun riwayat yang membedakan. Kalau sudah tidak ada yang membedakan, maka syariat ini umum, mencakup laki-laki dan wanita. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Yang untuk wanita tadi sepanjang rambutnya atau sampai teguknya aja? Ya, sampai ke bawah, kan dililit. Rambutnya itu? Iya, kan begini. Ini dari depan. Nah, ambil gini. Nah, kan gini. Oh, bukan teguknya aja ya? Lagi. Iya, nanti habis di sini dililitkan ke depan, baru ambil tengkuknya lagi, kembalikan lagi ke depan. Rambutnya juga ya? Iya, begitu. Iya. Berapa kali mesti diusap dengan sekalian dengan anggota tubuh yang lainnya? Apakah boleh sekali aja? Boleh. Sekali semua. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya membuat bab
bab berwudu sekali-sekali, 2 kali 2 kali, dan 3 kali 3 kali. Artinya usapan yang wajib itu 1 kali, atau cucian yang wajib itu 1 kali. Cucian yang wajib 1 kali, atau usapan yang wajib cuma 1 kali. Cuman bedanya kalau mengusap memang 1 kali. Tapi kalau mencuci itu 3 kali 3 kali sunnahnya, tapi yang wajib 1 kali. Dan ini juga masuk logika. Kenapa Nabi SAW cukup dengan wudhu 1 mud? 1 mud itu 1 gelas ini. Ya cukup. Ya mungkin karena sekali-sekali. Ya kan, kalau 3 kali 3 kali ya kumur-kumur aja habis. Belum bisa sampai kaki dah habis kan gitu. Lihat dalam Sahih Bukhari. Wallahu a'lam. Dalam satu hadis tentang wudhunya Ibnu Umar itu ada yang beliau menetapkan ya. Misalnya dia sampai maka terus kalau tangan sampai dari Abu Hurairah Pak Ibnu Umar. Ibnu Umar. Nah, maksudnya kira-kira untuk yang mana aja gitu yang masih bisa sesuai sunnah gitu ya. Ada dilebihkan gitu. Iya, maksudnya gini. Melebihkan itu bukan berarti disunahkan. Para ulama ketika membahas tentang basuhlah atau cucilah tangan kalian sampai sikut-sikut kalian. Kata-kata ma'a, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kan gitu. Dan tangan-tangan kalian ila sampai kepada sikut-sikut kalian. Kalimat ila ini diperjelas oleh ulama bahasa. Maksudnya apa kata ila? Sampai di situ. Apakah maknanya lil ghayah? Maksudnya kalau sudah sampai di situ berhenti? Ya. Atau ila itu memiliki makna ma'a, bersama. Ya. Kalau seandainya ulama yang mengartikan ghayah, berarti kalau kita mencuci tangan dia sampai sini saja. Kalau sudah kena selesai. Tidak boleh dilebihkan. Karena ila itu lil ghayah. Udah sampai sini sudah selesai. Tapi kalau ila itu memiliki makna ma'a, sama, bersama, cucilah kedua tangan kalian bersama sikut-sikut kalian, berarti dilebihkan. Karena kalimat bersama ini kan harus kena. Dan itu pendapat yang kuat. Harus dilebihkan. Karena supaya sikutnya kena semua. Jadi mencuci bersama sikutnya, otomatis lebih lah kan gitu. Tapi kalau cucilah sampai sikut, ya kalau udah kena sikutnya selesai. Sikut yang sebelah sini nggak kena kan gitu. Nah itu perselisihannya di situ saja. Adapun ada riwayat dari Abu Hurairah yang mengatakan tentang ghurrah muhajjalin, sinar dari anggota wudu. Kata beliau, barang siapa yang ingin memperpanjang sinarnya, cahaya wudunya, maka silahkan kerjakan. Ini bukan hadis tapi ucapan Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah kalau mencuci tangan sampai sini adhu, dan kalau mencuci kaki sampai betis. Itu ijtihadnya Abu Hurairah. Tapi pendapat yang kuat tidak. Nanti akan sampai pembahasannya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut. Hadis ke 34. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan fa inna asyaitana yabitu ala khayshumihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ma'ruf Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibnu Sakhar. Adapun dipanggil Abu Hurairah karena laqab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi sering saya jelaskan, sahabat itu suka menggunakan nama yang dikasih Nabi. Paling suka. Walaupun maknanya aneh gitu. Bapak kucing kan aneh gitu.
Tapi kalau memang itu dari Nabi, tidak ada masalah. Nabi yang kasih. Setiap nama yang kasih Nabi, maka mereka sangat menginginkannya. Dan itulah yang menjadi populer daripada nama aslinya. Seperti Ali bin Abi Thalib. Dia suka kalau dipanggil Abu Turab, Bapak Tanah gitu kan. Dan itu yang karena apa? Nama itu Nabi yang kasih gitu. Nama itu Nabi yang kasih. Abu Hurairah ini dari sederet para sahabat yang banyak meriwayatkan, dia rating tertinggi. Dia orang yang paling pertama di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Abu Hurairah. Bahkan suatu ketika dia mengaji pada Nabi suka lupa. Setiap hadis yang dihafalnya lupa. Akhirnya dia mengadu tentang kelupaannya ini. Kata Nabi SAW, bentangkan selendangmu, maka setelah hari ini kau tidak akan lupa. Dan para sahabat, ikhwan, luar biasa. Rasul kan mengatakan, nahnu qaumun ummiyun, la naktub wa la nahsub. Kami umat yang buta huruf, tidak bisa nulis dan tidak bisa ngitung. Artinya di zaman Nabi SAW, kalau orang bisa nulis itu orang-orang tertentu saja, seperti yang mencatat wahyu Nabi SAW. Memang orang itu punya keahlian di situ. Tapi kebanyakan mereka ummi, buta huruf. Artinya ketika para sahabat menyerap ilmu dari Nabi itu menggunakan hafalan gitu maksudnya. Tidak dicatat kayak antum. Menggunakan hafalan mereka. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menyampaikan, ya, kalau seandainya dia bisa mencatat, tentu dia tidak akan ngeluh kan gitu. Ya, daripada lupa saya catat kan itu. Tapi karena dia tidak mencatat, dia hanya menghafal, makanya dia ngeluh, saya suka lupa wahai Nabi. Makanya Rasul mendoakan agar tidak lupa selamanya. Dan setelah doanya Nabi, mujarab, dia tidak pernah lupa selamanya. Kalau meriwayatkan di luar kepala, sama dengan kita di luar kepala. Tapi nggak masuk gitu ya. Di luar terus. Baik. Lah Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza staiqadha, apabila terbangun, ahadukum, salah seorang di antara kalian, min manamihi, dari tidurnya, falyastansir salasan, maka masukkan air ke hidung 3 kali. Fa inna syaitana, karena syaitan yabitu, bermalam, ala khayshumihi, di lubang atas dalam telinga. Di lubang atas hidung, di sini. Nah, dia bermalam itu di lubang atasnya. Setan tuh gelantungan di situ. Nah, jadi di sini hotelnya, di sini toiletnya, gitu maksudnya. Jadi kalau kencing ke sini, ya, kalau kena kencingnya nggak bangun subuh biasanya. Baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kata-kata falyastansir, hendaklah memasukkan air ke dalam hidung, menggunakan lamul amri, lam perintah, maka menunjukkan wajib. Dan yang dimaksud di sini adalah tidur malam, ya, bukan tidur siang. Karena kata-kata yabit, fa inna syaitana yabit. Makanya kalau antum pernah haji ada istilah mabit namanya. Mabit di Muzdalifah. Artinya tidur malam di Muzdalifah. Maka yabit, mabit itu kurang lebih bahasanya. Maka di sini syaitan itu tidurnya malam. Kalau siang nggak pernah tidur. Makanya selisihi syaitan, tidurlah siang antum. Kata Nabi, kilu fa inna syaitana la yaqil. Ya. Tidurlah siang karena setan tidak pernah tidur siang. Apakah semua setan tidur malam? Tidak, banyak juga yang kelayapan. Ya. Setan juga justru kekuatannya di malam hari. Makanya sihir itu terjadi di malam hari. Maka ketika Nabi Musa menantang duel dengan sihir-sihirnya Fir'aun, ditantang di waktu duha, bukan di malam hari, karena kekuatan mereka akan berkurang. Ya, jadi duelnya Musa dengan tukang-tukang sihir itu di waktu duha. Musa yang minta di waktu duha.
Kekuatan mereka berkurang jadinya. Adapun syaitan, ahlu lughah, ada yang mengatakan syaitan itu dari shin, ta, dan nun. Syaitan itu diambil dari kata shin, ta, dan nun. Artinya ba'uda anil haq, yang jauh dari kebenaran itu namanya syaitan. Apakah dia dari kalangan jin ataukah dari kalangan manusia? Nah, syaitan itu bisa jin, bisa manusia. Maka ahlu lughah yang pertama mengatakan syaitan itu terdiri daripada shin, ta, dan nun, artinya ba'uda anil haq, jauh dari kebenaran. Tetapi ada juga yang mengatakan dari kata-kata syata, ya, syata, syaitan, yakni idza halak. Jadi makhluk yang suka membinasakan, yang merusak gitu maksudnya. Makhluk yang merusak. Syarirun mufsid, yang buruk lagi merusak. Dan syaitan, ikhwatu fillah, kalau dari kalangan jin maka termasuk alam gaib, dan mereka termasuk cucu cicitnya dari iblis, la'natullah alaihim. Adapun khayshumah, dijelaskan khayshumah adalah a'lal anfi min dakhilihi, maksudnya di lubang atas dari dalam hidung. Itu khayshumah artinya. Jadi setan itu di situlah, di ruangan VIP-nya itu, di situ. Taib. Ada beberapa faedah dari hadis yang kita baca di sini. Di antara faedahnya adalah sebagian riwayat menjelaskan bahwa memasukkan air ke hidung setelah tidur malam itu berkenaan dengan wudu, bukan terpisah maksudnya. Bukan setelah bangun tidur langsung ambil air, langsung dimasukkan ke hidung, enggak gitu, ngusir setannya. Ya. Tapi maksudnya berkenaan dengan wudu. Jadi kita disuruh berwudu habis bangun tidur gitu maksudnya. Bukan masukkan air ke hidung, setannya nggak bangun. Ya. Baik, itu sebagian riwayat. Ada yang mentakid seperti ini. Kemudian juga hadis ini juga menunjukkan taqyiduhu bin naumil laili. Ada pengikat bahwa yang dimaksud tidur di situ adalah tidur malam, karena ada lafaz yabitu. Fa innal baitutata la takun illa min naumil laili. Karena kalimat yabit, baitutah, tidaklah kecuali seseorang itu tidur malam. Dan tidur malam itu adalah tidur panjang. Ya. Lain dengan tidur siang. Kebanyakan manusia kalau tidur kan di malam hari. Kemudian sebagian para ulama ketika menjelaskan apakah syaitan menginap di lubang hidung itu secara hakikat atau tidak, maka Al-Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan yahtamilu an yakuna ala haqiqatihi, fa innal anfa ahadu manafidil jismi wa laysa syai'un min manafidihi laysa alaihi ghalaq siwal anfi wal udhunain. Kata Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwa bisa juga dimaknai bahwa betul-betul secara hakikatnya setan itu nginap di situ. Karena sesungguhnya lubang hidung itu salah satu jendela dari dalam tubuh manusia. Kalau tangan, kaki itu tidak ada lubangnya. Yang bisa menghantarkan lubang itu cuma dua, telinga dan hidung dan mulut kan gitu. Lah hidung itu salah satu jendelanya yang mengarah kepada seluruh badan. Ya, alasannya seperti itu. Oleh karena itulah maka setiap lubang itu yang ada perintahnya untuk ditutup atau dibersihkan, karena memang alasannya syaitan masuk di situ gitu. Contoh ketika menguap.
menguap. Apa kata Nabi? At-tasya'ub minasyaitan, kan itu. At-tasa'ubu minasyaitan. Menguap itu dari setan. Makanya kalau menguap tutup, kan gitu. Karena dia juga lubang masuk ke dalam tubuh. Ya. Sehingga syaitan masuk dari jalan darah lewat lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Nanti kejadian kesurupan lah, kan gitu, macam-macam nantinya. Dan ini menunjukkan bahwa memang syaitan itu tidak mungkin berhenti untuk menyakiti Bani Adam. Sampai diganggu, tidur saja diganggu anak Adam itu. Makanya setiap bayi yang dilahirkan ditusuk lambung kanannya. Makanya menangis. Tangisan itu memang tusukan tidak bermadarat kepada bayi, tapi itu bentuk bahwa syaitan sudah menanamkan permusuhannya sejak kecil, gitu maksudnya. Ditusuk lambung kanannya sampai menangis. Setiap bayi menangis. Kecuali 2 bayi yang dijaga Allah Azza wa Jalla dan tidak ditusuk syaitan, Maryam bintu Imran dan putranya Isa bin Maryam. Itulah bayi yang selamat dari tusukan syaitan. Iya. Apakah ada keterangan ulang mengenai yang percayaan masyarakat kalau setan itu bisa tembus? Berarti kan yang Tembus apa? tembus bukan fisik gitu. Itu memang ada dasarnya atau memang cuma karangan yang Ya syaitan itu kan, lihat, syaitan itu kan sifat. Tetapi zatnya itu berupa manusia atau berupa jin. Karena setan itu sifat. Dia setiap yang menghancurkan, yang merusak itu syaitan. Atau setiap yang jauh dari kebenaran itu syaitan, gitu maksudnya. Apakah dia manusia atau jin? Makanya Allah mengatakan, kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Syaitan. Syayatinul insi wal jin, kata Allah. Musuhnya nabi itu setan-setan manusia dan setan-setan jin. Adapun kalau yang antum maksudkan syaitan di sini dari kalangan jin, bisa saja. Jin itu punya kekuatan. Dia bisa menembus apapun. Punya kekuatan. Kecuali rumah yang senantiasa dilindungi oleh penghuninya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena Rasul mengatakan siapa yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan lari dan dia tidak akan mungkin balik lagi. Ada yang mengatakan 3 hari dia minggat. Tapi setelah 3 hari balik lagi. Baca lagi, minggat lagi. Gitu. Atau setiap benda yang antum tutup membaca basmalah, setan tidak mungkin ngangkat. Makanya Rasul mengatakan kalau antum sebelum tidur, tutuplah jendela baca bismillah, tutup pintu baca bismillah. Termasuk kalau masak, tutup ketika masak itu, tutup pancinya baca bismillah. Sehingga mereka tidak akan bisa masuk. Ya. Tapi syaitan juga ada kelemahan, maksudnya jin punya kelemahan juga. Buktinya tidak sanggup dengan bacaan bismillah. Memang mereka punya kelebihan. Mereka bisa terbang, kita tidak bisa. Kalau orang bisa terbang di air atau di angkasa, imma 2. Atau kesaktian itu kan 3 macam ya. Mukjizat, tidak mungkin di zaman sekarang ada mukjizat, karena mukjizat milik para nabi dan rasul. Karomah, lihat dulu siapa orang yang mengaku punya karamah. Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau anda melihat ada orang yang berpenampilan agama, pakai sorban, pakai jubah, berpenampilan orang bertakwa, dia bisa berjalan di atas air, terbang di atas angin, maka lihat amalannya. Kalau sesuai dengan sunnah Rasul, maka itu karamah. Tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka dia adalah wali syaitan, kata Imam Syafi'i. Artinya karamah itu tidak bisa diminta, tidak bisa dipelajari, dan tidak bisa diulang. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka kemungkinannya yang ketiga, sihir. Ya. Kesaktian kan ada 3. Kalau nggak mujizat, karamah atau sihir. Mana di antara ketiganya yang memungkinkan yang terakhir? Gitu. Kecuali mungkin dia ulama besar, ahli ibadah, ma'ruf ketaatannya, amalnya sesuai dengan sunnah, begitu seterusnya. Maka mungkinlah kita katakan karamah. Baik, syaitan bermalam di atas hidung manusia
dan kencing di telinga manusia. Apakah pernyataan ini dapat diartikan secara tekstual? Jika iya, apakah syaitan itu bentuknya kecil, tuyul gitu ya, sehingga bisa bergelantungan dalam hidung? Iya, mungkin gelantungan di bulu-bulu hidung gitu ya. Mengapa memasukkan air ke hidung termasuk fitrah manusia? Kalau tidak salah ada disebutkan di dalam sebuah hadis. Iya, tadi sudah dijelaskan. Menurut Qadhi Iyad maksudnya dia seorang ulama madhab Hambali, Qadhi Iyad, atau ma'ruf dikenal dengan Fudail ibnu Iyad, seorang ulama Basrah. Beliau mengatakan bahwa yahtamilu an yakuna ala haqiqati. Hadis itu bisa diartikan secara hakikatnya. Artinya setan itu di situ gitu loh. Jinnya di situ. Ya, jin itu kan diberikan kekuatan, bisa mengecil, bisa membesar. Mereka diberikan kekuatan. Bisa jadi kecil, bisa jadi besar, suka-suka dia. Dan dia diberikan kekuatan tasyakul. Tasyakul itu beralih rupa. Suka-suka dia, mau jadi pohon, mau jadi tiang listrik, ya. Mau jadi kucing, mau jadi anjing, mau jadi macan, mau jadi ular, terserah dia, tasyakul. Tapi kata para ulama, tasyakulnya jin itu sudah menghabiskan kekuatannya. Kalau dia sudah berubah bentuk, maka sudah menghabiskan kekuatannya dan dia menjadi lemah. Jadi bisa jadi. Tapi apakah bentuk jin itu kecil? Wallahu a'lam. Karena tidak ada keterangannya. Yang jelas jin itu sama dengan manusia, cuman lebih buruk kondisinya, lebih buruk rupanya, dan lebih buruk tingkah lakunya. Kehidupan jin sama dengan kehidupan kita. Jin juga ada yang tukang beca, ada yang juga yang ngojek, ada juga yang kerja di Singapura, ada juga yang di Malaysia. Jin itu kan sama dengan kita, ada arsiteknya, ya. Ada juga pembantu, cleaning service. Jadi jin sama, ada yang kaya, ada yang miskin, sama persis dengan manusia, ya. Jadi kurang lebih saja jin itu dengan kita kehidupannya, karena mereka itu mukallaf sama dengan kita, dibebani syariat. Tapi tidak ada nabi dan rasul dari kalangan mereka. Seluruh nabi dan rasul hanya dari kalangan manusia. Yang ada jin yang saleh, bukan nabi dan rasul. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.